Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lita Gusino Sungguh dari kampus Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, kali ini saya ada tugas mengenai wawancara HR ya Bu. Di sini saya ingin bertanya Bu, kan ini perusahaan Dell Carnegie ya Bu, supaya teman-teman yang nonton juga lebih tahu perusahaan Dell Carnegie itu apa sih Bu? Dell Carnegie adalah perusahaan global yang didirikan pada tahun 1912. Fokus pada pelatihan pengembangan pribadi dan organisasi. Layanannya meliputi pengembangan kepemimpinan, komunikasi, hubungan pelanggan, dan keterlibatan karyawan. Beroperasi di lebih dari 90 negara. Dell Carnegie dikenal dengan pendekatan praktis untuk pembangunan keterampilan profesional dan hubungan yang kuat. Dell Carnegie beralamat di Jalan Paus nomor 84A Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Perusahaan Dell Carnegie itu apa sih Bu? Dan jabatan Ibu di perusahaan ini sebagai apa? Kalau perusahaan Dell Carnegie ini kita bergerak di bidang training, khususnya soft skill, kayak presentasi, kayak negosiasi, kayak komunikasi, terus tentang karakter gitu. Kalau jabatan saya sendiri di sini saya sebagai HR, kompensasi of benefit, jadinya HRD yang biasa ngatur-ngatur payroll, terus habis itu asuransi gitu sih. Nah Bu, kan Ibu sebagai HR kayak mengasih kompensasi dan benefit kepada karyawan. Bagaimana sih Bu seorang HR itu bisa melihat kinerja karyawan itu supaya dia mendapat kompensasi dan benefit? Kalau itu biasanya kita kalau di kantor ini kita pertamanya pas dia ada wawancara interview, kita udah ada grade-grade-nya gitu. Misalnya dia baru masuk ataupun dia udah punya pengalaman gitu. Jadinya biasanya antara junior baru masuk fresh grade sama teman-teman yang udah lama di sini pasti kompensasinya juga beda. Kalau misalnya kita sebagai karyawan Bu, soft skill apa sih Bu yang harus kita tingkatkan supaya kita bisa layak mendapatkan kompensasi dan benefit? Kalau menurut saya sih buat teman-teman yang baru berarti ya, yang baru mau berkecimpung untuk masuk di perusahaan gitu ya, palingan biasanya sih misalnya kalau dari segi HR yang aku tahu ya,
kita tuh mendingan yang satu kejuruan. Jadinya misalnya kita mau jadi HR, biasanya kan yang diambil kan SDM ataupun psikolog. Jadinya kita bisa belajar mengenai lingkup HR gitu. Terus habis itu sebelum masuk kita mesti tahu tuh background perusahaan yang dilamarnya apa gitu. Terus habis itu sudah tahu, kita bisa untuk bisa mencocokkan apa yang sudah kita dapat dari kuliah sama yang ada di kantor. Biasanya gitu sih, kita perdalam aja ilmu kita. Kalau boleh tahu Bu, saya mau ingin bertanya, Ibu sebagai HR itu udah berapa lama ya? Kalau saya mau jalan 11 tahun. Oh, berarti udah cukup lama ya Bu. Tantangan apa sih Bu yang sering terjadi antara yang Ibu hadapi di perusahaan gitu, antara pekerja dan perusahaan? Tantangan yang dihadapi so far sih sejauh ini aman aja sih, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Kalau misalnya kita hubungkan ke negosiasi Bu, dalam Ibu sendiri antara perusahaan dan pekerja itu, negosiasi apa sih Bu yang sering terjadi? Kalau negosiasi palingan biasa atasan saya ya, negosiasinya palingan ketika ada teman-teman baru yang mau join untuk bisa masuk ke kami kan, expected salary-nya mereka kan biasa standarnya kan udah ada. Tapi palingan kalau dari kami bisa nego karena kan untuk masuk ke satu company tentunya kan harus sama-sama kebutuhan sama kemampuan dari perusahaan juga ya. Biasanya kita negosiasinya soal salary sih gitu. Kalau boleh tahu salary itu apa ya Bu? Gaji maksudnya. Oh, negosiasi gaji. Berarti Bu sering negosiasi gaji itu terhadap ke atasan ya Bu? Nah, kalau misalnya kita bicarakan negosiasi kan itu harus memiliki hubungan yang baik ya Bu antara atasan dan kita sendiri sebagai HRD. Soft skill apa sih Bu yang harus kita tingkatkan ya Bu, apalagi kita sebagai mahasiswa yang nanti akan seperti HR seperti Ibu ya Bu, supaya kita mempunyai soft skill yang bernegosiasi dengan orang dengan baik bagaimana Bu? Kalau soal gaji biasanya itu yang negosiasinya itu atasan saya kebetulan karena kan dia yang tahu gitu. Cuman kalau negosiasi yang saya tahu itu palingan kita harus sesuai kemampuan perusahaan sih negonya, dan kita benefitnya juga kita kasih tahu berapa ke teman-teman yang mau join ke kita. Itu sih palingan negonya. Sama biasa kita lihat pengalamannya. Kalau semakin tinggi dia sudah punya pengalaman, berarti kan salary atau gajinya kan beda sama teman-teman yang fresh graduate yang baru mau join ke kita. Cuman nggak usah takut gitu buat teman-teman yang fresh grad juga, kalau mau masuk ke perusahaan itu kan terus dilihat tuh setiap tahun perkembangannya kayak gimana, pencapaiannya dia gimana gitu. Berarti kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, kita harus tingkatkan soft skill itu, terutama itu kemampuan untuk berkomunikasi ya Bu di dalam perusahaan ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, sebagai Ibu HR yang 11 tahun ya Bu, pasti itu dalam perusahaan itu kan pasti ada masalah ya Bu. Kayak misalnya masalah besar ataupun masalah kecil. Sebagai Ibu HR yang Ibu alami, bagaimana sih Bu sebagai HR itu bisa menangani masalah tersebut? Kalau HR sendiri kan memang kita kan center buat teman-teman karyawan gitu ya. Kalau di kami itu palingan gap generasi sih. Kadang-kadang kan kalau saya pribadi kan di sini pas masih muda gitu, ngadepin teman-teman yang senior, terus ngadepin sekarang udah beralih lagi ngadepin teman-teman yang junior gitu, jadinya kan di tengah gitu. Jadi kalau sebagai HR sendiri, kita sendiri yang pertama benar komunikasi itu penting banget. Terus yang kedua kita harus punya kerendahan hati ya, karena kan HR itu ibarat katanya jembatan teman-teman karyawan ke manajemen. Jadinya kita harus bisa punya kemampuan mendengarkan orang lain juga, tanya masalahnya dia kenapa, terus kita bisa mengerti dia. Nah kalau udah sebagai HR kita punya kepedulian seperti itu, jadinya kita bisa
ngomong ke Atasan. ke atasan gitu. Itu sih biasanya. Cuman ya sebagai kita generasi HR pasti kita berhadapan sama orang-orang senior juga. Challenging-nya itu sih. Pandai berbaur ya Bu, Harus pandai antara berbaur. satu sama lain. Iya, Nggak boleh egois sama diri sendiri Betul, sebagai HR ya Bu. betul. Kita harus mendengarkan karyawan itu keluhan-keluhannya. betul. Jangan sementang kita sebagai HR kita yang nggak mau mendengarkan keluhan karyawan kita. Saya ingin bertanya Bu, memberikan kata semangat ya Bu kepada mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan ya Bu. Apalagi kita nanti bekerja sebagai ibu HR ya Bu. Kata-kata semangatnya tolong Bu diberikan kepada teman-teman. Oh, kalau buat teman-teman, halo teman-teman, buat teman-teman di Politeknik Ketenagakerjaan ya, teman-teman pastinya ke depan pasti akan maunya jadi HR. Nah, harapannya buat teman-teman generasi yang baru nih, kita kan maunya jadi HR itu biasanya punya empati gitu ya buat teman-teman karyawan baik yang senior, junior ataupun di bawah kita. Jadi kita harus semangat belajarnya, kita juga harus pinter komunikasinya teman-teman dan jangan putus asa gitu karena kalau nggak ada HR di perusahaan susah juga gitu karena kan kita penyeimbang lah antara owner sama teman-teman karyawan. Nah, sama satu kita harus ngertiin sudut pandang orang lain supaya kita bisa berkembang dan kita juga bisa diterima sama teman-teman karena HR mau nggak mau itu harus punya skill membaur, harus punya skill komunikasi yang bagus, harus punya skill negosiasi gitu. Itu sih, semangat. Terima kasih Bu atas waktunya, sangat bermanfaat ya Bu, apalagi tugasnya juga kan kelak nanti kita kan sebagai HR, jadi dari semester 1 belajar Bu tentang bagaimana pengalaman Ibu di dalam dunia perusahaan ya Bu, apalagi HR di bagian benefit dan kompensasi kepada karyawan ya Bu. Tantangannya juga harus kita berbaur kepada teman-teman karyawan-karyawan itu tanpa memandang kita itu harus, karena kita HR, kita itu punya jabatan yang kayak Sentral. ya Bu. Pokoknya banyak belajar dari Iya. pengalaman Ibu ya Bu. Termasuk Yunita ya? Lolita. Iya, Lolita. Semangat, mudah-mudahan bisa meraih cita-cita sebagai HR. Iya Bu. Makasih banyak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya Bu. Antara saya sama Ibu. Iya. Walaupun tidak seberapa ya Bu. Ini yang udah di Iya. kampus kami. Terima kasih. all good then. What I